Salam sejahtera bagi sahabat seiman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di program Renungan Penyegaran Iman dengan tema Ditebus oleh Allah. Efesus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 7. Sahabat seiman yang dikasihi Tuhan, kata ditebus atau penebusan memiliki pengertian membeli dan membebaskan, membayar sejumlah harga. Istilah ini biasa digunakan pada dua peristiwa. Pertama, untuk tawanan-tawanan perang, di mana mereka dapat dibebaskan apabila dibayarkan sejumlah uang tebusan. Kedua, digunakan untuk membebaskan budak, yaitu kebiasaan dalam kekasaran Romawi, di mana dalam pasar budak atau agoraso, seorang budak dapat dibebaskan apabila ada orang yang membelinya. Konsep inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia menebus manusia sehingga manusia yang percaya memperoleh pembebasan dari hukuman dosa. Untuk lebih memahami konsep penebusan ini, maka kita akan belajar beberapa hal. 1. Harga penebusan, ayat 7a. Pada zaman itu, penebusan dilakukan dengan membayar sejumlah harga tertentu. Ada uang yang dibayarkan agar seorang tawanan atau budak dibebaskan. Namun penebusan yang dilakukan oleh Yesus atas hidup manusia dibayar bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang berdosa adalah hamba atau budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Paulus berkata bahwa manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Itu berarti manusia berada di bawah hukuman mati karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Manusia hanya mungkin dibebaskan dari hukuman maut apabila ada pembayaran yang diberikan sebagai tebusan. Ungkapan penebusan oleh darahnya menjelaskan bahwa darah Yesus dipandang sebagai harga tebusan. Roma 3 ayat 24 menyatakan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. 2. Akibat penebusan, ayat 7b. Penebusan yang diberikan oleh Yesus bagi kita membawa akibat pengampunan dosa. Kata mengampuni memiliki pengertian mengangkut. Hal ini mengingatkan kita akan hari raya pendamaian orang Yahudi, yaitu ketika imam melepaskan seekor kambing jantan di padang gurun, seorang imam akan membunuh seekor kambing jantan dan memercikkan darahnya di hadapan Allah pada tutup pendamaian. Kemudian ia mengakui dosa-dosa Israel di atas kepala kambing jantan yang masih hidup dan kemudian membawa kambing itu ke padang gurun untuk dilepaskan. Kristus mati untuk mengangkut dosa-dosa manusia, tetapi tidak terjadi secara otomatis. Ini berlaku hanya bagi orang yang percaya kepadanya. Mereka diampuni oleh Yesus dan tidak ada tuduhan tertulis terhadap orang percaya karena dosa-dosanya telah dihapuskan. Penebusan Kristus atas manusia menunjukkan bahwa kita telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh Yesus. Itu berarti bahwa kita telah menjadi milik Allah, dan karena kita adalah milik Allah, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba manusia, dan bukan pula menjadi hamba dosa. 3. Jaminan penebusan, ayat 14. Penebusan Kristus akan membawa manusia kepada kemuliaan yang akan digenapi pada kedatangan Kristus yang kedua. Ini merupakan janji Allah bagi manusia. Namun manusia tidak perlu khawatir karena Allah memberikan jaminan akan kegenapan janjinya melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kata jaminan memiliki pengertian uang muka untuk menjamin pembelian suatu barang. Artinya, Allah menjamin bahwa karya penebusan yang dilakukannya akan membawa manusia untuk mencapai kemuliaan Allah. 4.
Tujuan penebusan ayat 14. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka pada saat itu ia telah menerima penebusan dari Kristus yang menjadikannya milik Allah dan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 14. Dengan cara bagaimanakah kita dapat memuliakan Allah? 1 Petrus 1 ayat 18-21 menyatakan bahwa orang yang telah ditebus tidak lagi hidup dengan cara hidup yang sia-sia, tetapi memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Orang yang telah ditebus harus memperlihatkan hidup yang tidak lagi tertawan di dalam perbudakan dosa, tetapi menjadi orang-orang merdeka yang hidup sesuai dengan keinginan Sang Pemilik, yaitu Allah Bapa. Inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus yang diberikan, memampukan kita untuk memuliakan Allah. Sahabat seimani yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. 1. Karya penebusan Kristus hanya berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Sudahkah karya penebusan ini berlaku di dalam hidup saudara? 2. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, bagaimanakah saudara menjalani kehidupan ini? Adakah cara hidup yang sia-sia yang diperoleh dari nenek moyang yang masih dilakukan? 3. Roh Kudus adalah jaminan yang diberikan Allah. Sejauh manakah peran Roh Kudus dalam hidup saudara? Masihkah ia menjadi penguasa yang mengatur kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami agar kami hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terlebih firman Tuhan yang pada hari mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah yang menebus kami. Oleh sebab itu, kiranya kami hidup memuliakan Tuhan, selalu mengingat akan karya kasih-Mu, di mana Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Oh Tuhan, bawa kami untuk hidup memuliakan Tuhan dan selalu memberitakan nama-Mu bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.